al-ghasbu huwa akhtu syakhsin haqqa ghairihi wal istila'u alaihi udwanan wa qahran anhu. Ghasab ialah ngambilnya seseorang akan hak orang lain, ya, atau menguasainya dengan cara dolim, cara tidak benar, ya, atau secara paksa. Itu namanya apa? Ghasab. Tentunya adalah hukumnya ya haram, ya, dalam Islam hukumnya haram. Nah, ghasab ini berlaku atau terjadi ya dari zaman dulu, zaman Nabi Musa pun itu sudah terjadi ya. Satu misal dalam surah Al-Kahfi ayat 79 ya, ayat 79. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatil ghasba. Ini kan ceritanya Nabi Khidir ketika berjalan bersama Nabi Musa, di mana Nabi Musa ingin menjadi muridnya, tapi dengan catatan nanti kalau Nabi Khidir melakukan sesuatu jangan komentar, sekalipun salah dalam cara lahir itu. Nabi Musa komentar karena Nabi Khidir merusak perahu yang bagus, punya orang lain kalau dirusak gitu. Sehingga dijelaskan di akhir protesnya sampai 3 kali, kemudian dijelaskan ya, safinatu, adapun perahu itu punya orang miskin, orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut, nelayan. Orang perahu bakal nyari ikan, bakal nafkah keluarganya, kok dirusakin, itu kan salah itu ya. Benar itu perahu punya orang miskin ya. Fa'aradtu an aibaha, aku rusaknya atau aku ingin rusak karena apa? Wa kana wara'ahum malik, di sana ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang merampas setiap perahu secara paksa. Tapi kulla safinatin, padahal bukan setiap ya. Dikenal kadang-kadang kula itu tidak semuanya gitu ya. Dalam Al-Quran itu ada kula tapi tidak semuanya itu. Ya. Karena ada sifat yang dibuang, sifatnya perahu dibuang oleh Allah SWT. Maka Al-Quran itu ijaz. Ijaz itu maknanya lebih luas daripada kalimatnya. Jadi Al-Quran itu ada yang ijaz, maknanya lebih luas daripada kata-katanya. Ada yang sama antara lafadz dan maknanya ya. Ada yang kalimatnya lebih luas daripada maknanya. Di Al-Quran ada tiga model ya. Jadi Al-Quran itu ada yang maknanya lebih luas daripada apa? Kalimatnya, kata-katanya. Ada yang sama antara lafaz atau kalimat dan maknanya. Ada yang lafaznya lebih luas daripada makna.
Semua ada faedahnya, ada fungsinya. Nah, di sini maknanya lebih luas daripada kalimatnya, karena ada kata-kata yang dibuang, yaitu solihatin. Jadi ya'khudhu kulla safinatin solihatin gosba. Raja itu akan mengambil perahu yang bagus. Yang bagus diambil, yang tidak bagus. Kata-kata yang bagus itu nggak ada di situ di lafadznya, tapi ditakdirkan. Lah kalau jelek ngapain diambil? Makanya setiap perahu yang bagus diambil secara paksa. Makanya dirusak supaya apa? Enggak diambil. Oh, ini makanya kula itu ya kadang-kadang tidak semuanya. Dan itu berlaku dalam grammar bahasa Arab, itu berlaku. Nah, ini di sini apa? Secara syariah lahiriah Nabi Khidir melanggar itu. Merusakin perahu orang yang untuk kerja nyari nafkah itu salah nggak? Hah? Kalau bilang salah, kalau enggak apa-apa. Nabi Khidir salah nggak? Ya? Nabi Khidir merusak perahu orang miskin untuk nyari nafkah. Itu salah nggak? Salah. Lah kalau dirusakin, makanya Nabi Musa komentar, kamu gimana sih perahu bagus-bagus kok dirusakin, kamu punya orang itu dolim itu lah gitu kan. Gospel itu. Tapi dijawab Nabi Khidir dengan ini, itu perahu bener punya orang miskin bekerja, cuman daripada diambil sang raja secara paksa, mendingan saya rusakin biar gak apa, biar kita ambil nanti gampang perbaiki. Ini namanya ilmu hakikat. Ilmu apa? Kalau Nabi Musa berdasarkan ilmu syariat cara lahir, Nabi Khidir berdasarkan ilmu apa? Hakikat. Belum nanti anak dibunuh. Salah apa anak dibunuh nanti? Makanya di dalam dunia tasawuf namanya ilmu hakikat. Ilmu yang benar-benar kenyataan, ilmu batiniah. Ya, ilmu batiniah. Daripada diambil secara total orang miskin nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan apa? Dirusak supaya nggak diambil nanti gampang diperbaiki gitu. Siasat, tapi itu Nabi Musa nggak diberi. Lah pertanyaan, lah sekarang pinteran mana Nabi Khidir sama Nabi Musa? Pinteran mana? Hah? Salah, pinteran Nabi Musa. Karena Nabi Musa Rasul dan ulil azmi gitu loh. Manusia ranking ketiga ranking ketiga masalahnya gitu. Sementara Nabi Khidir kenabian saja masih diperdebatkan oleh para ulama, nabi apa bukan, apa orang soleh biasa. Kebetulan Nabi Khidir dikasih ilmu itu, Nabi Musa enggak gitu. Ya, Nabi Musa enggak diberi dalam hal itu. Ya, enggak gitu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah punya ilmu yang begitu banyak, mesti tetap harus ngaji gitu loh ya. Harus ngaji biar tambah apa? Tambah apa? Ilmu yang wawasan yang dia nggak tahu jadi tahu. Ya. Tapi ini bukan hukum rampas hayat ini. Bukan hukum rampas. Ya. Yang hukumnya merampas yang haram itu adalah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Jangan kalian makan harta kalian atau di antara kalian dengan cara yang salah. Ya. Ini hukumnya tentang keharamannya Al-Baqarah 188. Janganlah kamu makan
harta di antara kalian dengan cara yang salah. Di antara salah dengan cara apa? Tadi maksa punya orang lain gak ambil. Tapi ini bukan makan aja. Barang yang punya orang lain sekalipun gak bisa dimakan, yang bukan haknya itu juga gak bisa diambil. Ini kan masalah makan, yang masalah gak makan gak apa-apa, bukan? Ya. Sebab umumnya orang itu kalau ngambil barang orang butuhnya makan biasanya gitu. Kalau orang kecilan butuhnya apa? Orang gedean butuhnya apa? Kalau orang kecilan kan butuhnya makan. Kalau orang gedean ngambil harta orang lain, ya mungkin tuh ngambil beli mobil dan sebagainya. Jadi ini hukumnya apa? Mengambil barang orang lain sekalipun kecil, dimakan maupun tidak, hukumnya apa? Haram. Haramnya apa? Nggak boleh. Nggak boleh apa? Dosa. Ya. Di antaranya Nabi bersabda dalam hadis, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim ya kecuali dengan cara apa? Senang hatinya, artinya redho itu. Maknanya barang orang lain itu tidak halal kecuali dengan apa namanya? Redhonya, ya, dengan izinnya, dengan redhonya. Ya apa saja. Ya termasuk pakai sendal orang. Mau wudu, ya kan? Pakai sendal orang tanpa bilang itu dosa. Ya, kan gak dimakan itu. Pernah nggak kita pakai sendal orang mau wudu itu tanpa bilang? Hah? Sering. Wah itu haram, dosa itu. Ya. Padahal nggak menguasai, nggak milikin, cuman itu namanya apa? Miliki sementara, karena nggak bilang. Lah kalau bilang minjem, itu minjem nggak bilang, berarti nggak minjem. Menguasai punya orang lain sekalipun sementara itu tidak boleh. Misalnya tetangga kita punya tangga taruh aja boleh, tangga. Kita pakai orangnya nggak ada, ya itu dosa juga. Minjem, mama siapa minjemnya? Itu menguasai tapi sementara. Sebab kalau minjem nggak menguasai namanya. Minjem beda. Ada bab minjem, ada bab mengambil barang orang lain, memanfaat orang lain secara paksa, untuk secara tidak bilang-bilang gitu. Itu celakanya di situ. Lah terus jalan keluarnya gimana? Udah kita pakai, nanti orang yang bilang, orang pulang bilang, maaf ya tadi saya minjem tangga gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Mau bilang kamu nggak ada, HP-nya nggak bunyi lagi gitu, atau nggak bawa HP macam-macam. Bilang, tetap bilang, minta halal dan ridhonya. Allah. Ini kadang-kadang barang sepele kita nggak gampang gitu. Kecuali dalam istilah fikih itu idza ulima ridho'u. Kalau orangnya biasanya pasti ridho, boleh, ya nggak apa-apa itu. Ya, bisa pahamin? Kalau orangnya bolehan, artinya bolehan itu apa? Gampangan gitu ya. Kita tahu orang ini gampang kok, gampang boleh. Itu nggak dosa. Oh, namanya idza ulima ridho'u. Ketika sudah jelas bahwa orangnya itu senang kalau kita pakai, ya. Itu lain soal gitu. Tapi kalau orangnya biasa marahan gitu, kalau nggak bilang-bilang ya nggak dosa gitu. Yang penting hatinya lega kalau dipakai. Ya. Dalam hadis Nabi, man akhadha mala akhihi biyaminihi awjaballahu lahun nar wa harrama alaihi jannah. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in kana syani'an qala wa in kana 'udan min araqin. Barang siapa yang ngambil harta saudaranya dengan sumpahnya, artinya bukan punya dia tapi sumpah, ini demi Allah punya saya gitu.
Padahal bukan. Apa kata Nabi? Allah mewajibkannya pasti masuk neraka dan haram surga. Termasuk itu ngaku-ngaku punya dia, bawa pengacara, padahal bukan punya dia. Besok dia haram masuk surga, wajib neraka. Neraka sampai wajib tuh. Kata Nabi, wajib neraka, haram surga. Sahabat nanya, ya Rasul, sekalipun masalah itu barang sepele, barang nggak harganya nggak seberapa, ya nah, betul, termasuk. Sekalipun ini kayu yang ikut siwak itu, siwak aja, ya diakuin itu barang timbang siwak harganya berapa, mananya sesuatu yang sepele gitu, itu tetap begitu kata Nabi. Wah, berat juga ya. Berat juga. Dan Nabi bersabda dalam Sahih Muslim dari Aisyah, man zalama shibran minal ardi tawaqallahu min sab'i ardina. Siapa saja yang mengambil tanah orang sejengkal ataupun kurang dari sejengkal, yang penting ambil batasan dia. Termasuk bangun itu, bangun di batasan agak lebih ke tanah orang. Nanti Allah akan mengalungkan tanah itu ke bawah sampai 7 lapis tanah di lehernya. Makanya kalau bangun perbatasan hati-hati itu. Kalau Nabi, kadang-kadang, ya. Ini yang yang agak sering terjadi itu perbatasan tanah orang itu yang agak sering terjadi. Ya. Termasuk Pak Tani itu, tanah yang di bawah kan ada galang-galangan itu, kan dipaculin. Kalau mesti perapasan pakai perumputnya aja mestinya. Lu kok pakai pacul? Itu nanti di kiamat dikalungkan 7 lapis bumi ke bawah di lehernya. Maknanya apakah 7 tanahnya itu apa dosanya gitu? Ulama beda pendapat. Ada kalanya dosanya, ada kalanya apa? Tanahnya betul. Kalau tanahnya betul berat ya. Insya Allah gitu. Ini makanya mestinya yang membuat batas itu yang di bawah bukan yang di atas. Jangan sampai tanah orang apa ngikut ke dia. Bahkan kok malah yang atasan khawatir diapain? Diambil, dipaculin, bukan. Makanya hati-hati juga. Ya termasuk bagi-bagi waris itu, yang bagi-bagi tanah warisan yang di batas ini kok digeser patoknya, nah, itu juga sama aja itu. Zar'ul ardi al-gharziyah awil bina alaihi ghasban. Ini ada persoalan, orang nanam sesuatu di bumi orang, di tanah orang, nanam sesuatu di tanah orang yang bukan miliknya, atau bangun di atas tanah orang lain, baik secara utuh maupun sebagian atau lebih. Gimana itu? Ada nggak begitu? Wa man zara'a fi ardin maghsubin farza'un li sahibil ardi walil ghasibi an nafqa hadza. Siapa saja yang nanam sesuatu di tanah orang lain tanpa izin, maka tanaman itu punya yang punya tanah. Ya. Adapun orang yang nanam tadi itu diganti biayanya apabila sudah dipanen. Soalnya ada orang nanam tanah orang, ya, tiba-tiba udah dipanen. Maka apa? Kalau belum dipanen, tanamannya punya siapa? Yang punya tanah, biayanya apa? Diganti. Dan kalau udah dipanen, berarti apa? Tanamannya udah dimakan. Berarti apa? Biaya sewa yang punya tanah. Biaya apa? Sewa.
Dan sekarang kalau ada orang yang bangun di tanah orang gimana? Ini Pak, perhatikan. Ya, idza bana alai fa inal jibu adamu abanah. Wajib merobohkan bangunan yang ada di situ. Yang siapa yang wajib? Yang bangun. Kalau nggak mau, dipaksa, orang bukan punya dia. Salah siapa bangun? Termasuk bangun di tanah cuma sekian kok lebih, berapapun wajib dibangun ulang sesuai dengan tanah dia. Lah kalau enggak gimana? Ya haram terus sampai kiamat terusannya nanti. Biasa kan ngeyel itu ya, ngeyel nggak? Iya ngeyel ya. Nah, ngeyel nanti di akhirat terusannya. Nah maka tidak ada, kalau dia mau lari ke hukum silakan, baik-baik saja. Cuman kalau malah tekor kan mendingan enggak. Sebab begini, mesti ada bukti sertifikatnya batas mana, berapa, itu mesti ada. Ya, kalau nggak ada bukti dia, nanti di akhirat tetap yang ngambil paksa tadi secara dolim tadi tetap urusan di akhirat. Makanya bahwa bukti itu hanya dunia saja. Nah, kalau dia punya bukti padahal bukan punya dia, di akhirat tadi bahayanya di akhirat. Maka sebenarnya gini, kalau kita ini ngambil yang bukan hak kita, sekalipun kita punya bukti secara palsu misalnya, kan bisa jadi buat-buatan, itu jangan, karena itu urusannya di akhirat gitu. Orang kita mati ya urusan sama Allah udah banyak, masa ada urusan dengan manusia juga kan? Ya, artinya wajib di apa? Rubuhkan, atau wajib, yang wajib siapa? Yang bangun. Lah kalau jalur hukum kira-kira tekor ya jangan. Urusan nanti di kiamat aja gitu.